Om Swastiastu, pemirsa Bali TV, kembali saya Winata menjumpai Anda dalam Bali Post Talk. Nah, kali ini saya akan mewawancarai Ketua DPRD Kabupaten Badung, Bapak Putu Parwata, berkaitan dengan kondisi pandemi masih yang sudah hampir 2 tahun ya kita diterjang, dan Badung paling terpukul oleh kondisi pariwisata yang luar biasa seperti terjun bebas gitu, dan PAD juga. Nah, apakah Badung ini harus begitu tergantungnya dengan pariwisata atau ada hal yang lain? Beranikah Badung hidup tanpa pariwisata? Kita langsung sapa dulu narasumber kita. Om Swastiastu, Pak Ketua. Om Swastiastu. Gimana kabar, sehat ya Pak ya? Baik, sehat. Semangat gitu ya. Astung Kare masih sehat. Ya. Pak Ketua, kalau kita bicara tentang Badung ini kan sudah sangat luar biasa terpukul oleh pariwisata karena sangat tergantung ya dengan sektor pariwisata. Nah, bagaimana Pak Putu Parwata melihat ini, Pak Ketua melihat kondisi Badung hari ini seperti apa, dan kira-kira apakah memang Badung ini harus begitu tergantung ya dengan pariwisata atau bisa ada alternatif lain yang bisa dilakukan oleh Badung sendiri, Pak? Ya, seperti apa yang kita lihat realitas dari beberapa tahun ya. Jadi nampaknya Badung ini seperti ketergantungan dengan sektor pariwisata. Ya, betul. Nah, ini kan fakta empiris memperlihatkan bahwa hampir 85% itu sebelumnya Badung bertumpu kepada sektor pariwisata. Nah, ini yang fakta ya. Jadi yang terjadi sehingga hampir 2-3 triliun ya lebih. Nah, ini pendapatannya dari pariwisata, jadi dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, dengan kejadian seperti sekarang ini, memasuki 2021 ini, terjadi COVID. Nah, COVID inilah yang memutus mata rantai, dalam hal ini sektor pariwisatanya mengalami down. Jadi, akibat daripada destinasinya tidak tumbuh. Artinya, wisatawannya khususnya mancanegara tidak datang ke Bali, ke Badung. Nah, ini sebagai efek daripada kondisi alam yang terjadi, yaitu COVID-19 ini. Nah, ini yang menyebabkan terjadinya drop pendapatan di sektor pariwisata. Nah, namun demikian, sebetulnya masih ada beberapa desain ekonomi yang bisa membangkitkan Badung di luar sektor pariwisata. Jadi bukan kita bermaksud mengabaikan sektor pariwisata, tetapi kita Badung ini masih mempunyai potensi yang lainnya. Jadi potensi ekonomi yang bisa menghidupkan Badung itu sendiri, potensi ekonomi yang bisa membangkitkan ekonomi Badung untuk masyarakat. Oke, pertanyaan pentingnya Pak Ketua, berarti sebenarnya Badung ini pasti hidup dan akan hidup meski tidak ada pariwisata, seperti itu Pak? Ya, saya sangat meyakini di situ. Ya, jadi kita tidak bisa mengandalkan hanya satu sektor. Dalam hal ini pemerintah itu harus membuat beberapa desain, ya, desain ekonomi, ekonomi untuk masyarakat. Jadi ini harus beberapa potensi yang harus dibangun dan digali. Ya, tapi tentunya menggali potensi ini harus secara real dan bersama-sama dengan pemerintah. Jadi pemerintah dan masyarakat itu harus sama, artinya harus memiliki pandangan yang sama. Ya, kalau tidak bisa pemerintah saja maju, masyarakat tidak bisa, tidak mau, atau masyarakat maju pemerintahnya tidak aktif. Nah, ini harus sama-sama. Baik, sektor-sektor yang harus digali lagi, apa saja yang sebagai gambaran umum Pak Ketua, yang ya, bisa jadi, di Badung ini terutama khususnya potensi-potensi apa saja? Jadi begini, di Badung ini kan cukup banyak potensinya yang harus bisa kita eksploitasi ya. Jadi yang pertama saya katakan tadi, sekarang ini pariwisata kita taruh dulu dalam satu konsep pendapatan lain-lain. Pendapatan lain ya? Bukan yang pendapatan utama, lain ya. Jadi bukan menjadi yang utama. Kalau dulu dia utama, sekarang ya pendapatan lain lah. Ya. Nah, lalu kita pemerintah, ya kita harus bersama-sama menggali potensi yang lainnya. Nah, potensi yang lainnya apa sekarang ini? Nah, potensi yang lainnya itu ya adalah satu, masih ada bisa adalah pertanian. Kemudian perikanan, kelautan, UMKM, IKM, dan
potensi yang lainnya dan lain-lainnya. Jadi masih banyak yang bisa digali. Nah sekarang ini pertanyaannya, bagaimana caranya supaya potensi ini hidup? Nah disinilah pemerintah itu harus hadir. Misalnya contoh saja satu di pertanian. Jadi bagaimana caranya menyelesaikan masalah pertanian yang dari dulu? Artinya masalah klasik adalah peningkatan produktivitas. Kemudian bagaimana melakukan modernisasi pertanian. Ya. Kemudian bagaimana mempermudah mekanisme kebutuhan daripada pertanian. Ini yang harus hadir pemerintah. Pemerintah harus wajib hadir di sana. Peran pemerintah itu harus hadir di situ. Nah, kalau saja dulu misalnya 1 hektar produksinya 6 ton, kita harus mampu, pemerintah hadir harus mampu mencapai 12 ton. Sehingga naiknya 100%. Nah, kalau sudah seperti ini, apakah menarik jadi petani? Pasti menarik, karena 100%. Itu baru dari satu sisi produksi. Lalu dari segi modernisasi pengolahan, nah kita melakukan alat. Bagaimana peran pemerintah hadir memberikan alat yang canggih, ya, misalnya menyemai padi, menanam padi, mengolah tanah, dan lain sebagainya. Ini hadir pemerintah dalam hal ini memberikan satu modernisasi. Kemudian yang ketiga, mekanisme penyaluran pupuk dan lain sebagainya. Ini melalui tenaga-tenaga pertanian ke lapangan. Dipermudah mereka, subsidinya jelas, sehingga ada keberpihakan pemerintah kepada petani. Nah kalau sudah begitu, nyaman apa petani? Nyaman. Generasi muda pun akan mau menjadi petani. Nah, kemudian desain ekonomi yang lainnya, bagaimana caranya menghidupkan UMKM? Ada juga cara UMKM. strateginya. Iya, ada strategi, beberapa strategi untuk menghidupkan UMKM desa. Nah, bangkitlah UMKM desa ini. Di mana pemerintah juga harus hadir. Tidak bisa pemerintah mengharapkan UMKM maju, tapi pemerintah nggak hadir. Nah, ini harus ada kehadiran pemerintah dalam mengedukasi UMKM, IKM-nya. Nah, lalu potensi yang lain apa? Kelautan. Perikanan, kelautan. Ini kan kebutuhan hidup kita sehari-hari. Ya, kita makan. Badung masih punya potensi yang besar. Masih punya potensi yang besar. Belum agriculture yang lainnya. Pertanyaan berikutnya Pak Ketua, yang penting juga harus kita berikan pemahaman kepada masyarakat. Nah, kalau misalnya Badung tidak lagi mengandalkan pariwisata, tadi kan sebelum pandemi hampir 3 triliun ya Pak PAD-nya. Nah, kalau tidak mengandalkan pariwisata, apakah PAD-nya bisa sampai 3 triliun? Nah, itu pertanyaan penting ya. Gimana pandangan Pak Ketua? Ya, ini adalah satu desain konsep atau yang harus dimiliki oleh kita di Badung. Jadi saya katakan Badung ini harus dikelola bersama-sama. Artinya oleh pemerintah, oleh DPR, ya, oleh masyarakat. Jadi ada satu konsep bersama yang kita bangun. Tetapi secara prinsip saya melihat dan kami melihat dari segi dewan, kami melihat kalau toh pun pariwisata mengalami hambatan, Badung ini masih sangat kuat potensinya untuk membangkitkan ekonomi dan memberikan kontribusi pendapatan kepada daerah untuk pembangunan masyarakat Badung berkelanjutan. Kami sangat meyakini itu. Berkelanjutan yang penting ya? Berkelanjutan yang prinsipnya. Ya. Karena kalau saya mengandalkan pariwisata, ya konsep-konsep itu kami udah punya. Kami sudah punya konsep itu. Nah sekarang tinggal bagaimana pengaplikasiannya kepada masyarakat, kepada potensi yang ada di Badung ini. Ya, karena itu yang menjawab pertanyaan, Badung bisa hidup tanpa pariwisata? Bisa. Sangat bisa. Sangat bisa. Sekarang dan kami meyakini itu. Nah, mesti apa yang dilakukan pemerintah? Apakah harus ada inovasi? Apa yang mesti dilakukan pemerintah dalam kondisi pendidikan di Badung ini? Kalau ya tentu yang pertama, kalau kita katakan Badung bisa hidup tanpa pariwisata. Ini bukan kita mengabaikan, tapi realitasnya sampai sekarang ini kan pariwisata masih belum maksimal. Harus ada desain lain yang harus dibangun. Nah, disinilah kita harus duduk bersama-sama. Undang-Undang 23, pemerintahan bersama. Artinya Bapak Bupati, Ketua DPR, ya, DPR harus duduk sama-sama.
Ayo kita lihat potensi kita. Di Petang ada apa? Di Abian Semal ada apa? Di Mengui ada apa? Di Kuta Utara ada apa? Di Kuta ada apa? Di Kuta Selatan ada apa? Itu kita mapping dulu potensinya. Ya, ini yang disebut dengan mapping geografi. Nah, kemudian setelah mapping geografi itu kita lihat potensinya. Oh, Petang itu di perkebunannya kuat. Kopinya, asparagusnya, jeruknya. Nah, diapakan ini? Nah, inilah masuk dia teknologi, kemudian penanaman modernisasi, masuk alat untuk modernisasi, masuk pupuk untuk meningkatkan produksi dan lain sebagainya, termasuk pasar. Ya. Nah, ini yang di mapping. Inilah peran kita bersama-sama. Kenapa pemerintahan bersama ya? Bersama-sama kita pikirkan. Hadirlah masyarakat. Nah, lalu masuk dia ke Abian Semal. Ada di sana itu pacah, ya bunga pacah. Bunga-bunga itu ya. Ya bunga pacah dan sawah. Bagaimana meningkatkan kembali produksivitasnya ini? Produksinya ini supaya bisa meningkat 100%. Jadi pacahnya bisa hidup. Ya. Ini kita bangun terus. Ya. Jadi demikian pula masuk dia ke Kuta Utara. Kuta Utara ada apa? Kuliner, food. Ya udah kita maksimalkan kulinernya. Berbasis pertanian. Jadi kuliner berbasis pertanian. Ada pertanian di Kuta Utara, ada kuliner dan yang lainnya. Nah, ini kita mapping. Kuta juga demikian. Kuta ada lautnya. Yuk sekarang kita potensi lautnya kita maksimalkan. Ya karena tidak ada leisure. Tidak ada mais. Tidak ada mais lagi, ya. Tidak ada wisatawan lagi. Demikian pula di Kuta Selatan. Ini yang disebut dengan mapping ya daerah. Mapping potensi daerah. Jadi akan kelihatan indikator pertumbuhan ekonomi di setiap-tiap kecamatan. Oh, ini pertaniannya lebih menonjol. Oh, ini IKM UMKM-nya lebih menonjol. Oh, ini kelautannya. Oh, ini perikanannya. Itu bisa kita lihat. Nah, kalau kita melihat data-data dari BI, ya Bank Indonesia, kan udah jelas sektor-sektor atau indikator yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Bali, di Badung itu udah jelas. Tinggal melihat realitas yang terjadi di setiap wilayah. Oke. Yang penting memang Pak Ketua meyakini betul bahwa sebenarnya banyak potensi yang bisa kita garap. Sekarang bagaimana pemerintahan bersama ini betul-betul bisa mengkonekkan komunikasi, menggali potensi. Baik. Karena sudah di bagian akhir Pak Ketua, mungkin yang terpenting juga di closing statement yang akan saya berikan kesempatan kepada Pak Ketua mengenai bagaimana masyarakat Badung terutama ini. Karena kita belum tahu nih pandemi kapan berakhir. Tadi pemerintah sudah banyak ya. Apa yang mesti dilakukan oleh masyarakat Badung dalam kondisi seperti ini Pak Ketua? Silakan. Iya. Jadi kalau kita melihat kondisi COVID ini, saya sepakat siapapun tidak bisa memprediksi kapan berakhirnya. Ini tidak bisa kita melihat kapan berakhirnya COVID ini. Tetapi yang namanya masyarakat hidup tidak boleh berhenti sampai di sini. Ya. Jadi ini harus bangkit bersama-sama. Harus tumbuh bersama-sama. Pemerintah, masyarakat harus memiliki spirit yang sama, tumbuh dan bangkit bersama-sama. Nah, ini yang harus kita dorong. Ini yang harus kita dorong. Sebab begini, ekonomi bergerak apabila manusianya bergerak. Ya, orangnya bergerak. Kalau ekonominya tidak bergerak, kalau orangnya tidak bergerak. Nah, bagaimana pemerintah menggerakkan masyarakat itu? Satu teori yang saya katakan atau fakta empiris yang membuktikan keberhasilan peningkatan ekonomi masyarakat itu kalau kita bersama-sama hadir bersama-sama. Jadi secara bersama-sama, secara gotong royong membangkitkan ekonomi ini dengan catatan harus fokus dan serius. Fokus dan serius ini memberikan indikator 80% keberhasilan peningkatan ekonomi masyarakat. Fokus dan serius ya. Fokus dan serius. Pemerintah harus fokus dan pemerintah dan masyarakat harus fokus dan serius sehingga ekonomi ini digarap secara bersama-sama. Terima kasih Pak Ketua atas waktunya dan semangatnya ya, optimismenya.
Karena memang selama ini berkembang di masyarakat Bali, mungkin juga Indonesia mengatakan ya kasihan Badung sekarang ini PAD-nya sangat jatuh karena pariwisata yang mati. Tapi Pak Ketua DPRD Badung mengatakan kita harus optimis dan bisa sebenarnya Badung ini mengembangkan potensi dan banyak cara yang bisa dilakukan untuk bagaimana Badung ini bisa survive, bisa bangkit. Badung tanpa pariwisata, kenapa tidak gitu ya. Demikian wawancara saya di Bali Post Talk kali ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Saya tutup dengan Permasati. Om Santi. Om Santi. Terima kasih, sampai jumpa.